Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, nuwasil insyaallah qira'atana min sahih al-Bukhari. Nadkhul insyaallah min kitab al-jadid. Wa bada'a al-musannif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala biqaulihi Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kitab baru dalam Sahih Al-Bukhari. Setelah selesai kita membahas atau membaca hadis kitab At-Tahajjud, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya di dalam Sahih Al-Bukhari dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap judul kitab dan judul bab yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari itu ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beda dengan yang ada di dalam Sahih Muslim. Hanya kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muslim. Sedangkan bab bukan dibuat oleh Al-Imam Muslim, tetapi oleh Al-Qadhi Iyad, Al-Imam An-Nawawi. Nah, dan di sini di antara fikih dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yaitu At-Tabwib, bab-bab yang ada di Sahih Al-Bukhari. Dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang pembaca dia mudah untuk menyimpulkan hukum atau faidah utama dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, mereka para ulama memulai kitabnya dengan Al-Basmalah karena mereka mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dimulai dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan pula mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat ke Raja Romawi, ke Raja Persia, Raja Habasyah, dan penguasa-penguasa negeri lainnya. Rasulullah memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pula lah yang dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebut di surat An-Naml. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau menulis surat ke Ratu Saba dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang Al-Basmalah di antara azkar al-isti'anah wa tawakkul billah. Ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim di antara zikir meminta pertolongan kepada Allah
dan bertawakal kepada Allah. Zikir tawakal atau al-isti'anah yang datang dari Nabi sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala adalah bismillah, la haula wala quwwata illa billah, tawakkaltu 'ala Allah, dan juga bisa ditambahkan dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke api, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditakut-takuti, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, orang-orang sudah berkumpul untuk memerangi kalian, takutlah kalian kepada mereka. Justru jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin pada saat itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Huruf ba pada al-basmalah mengandung dua makna. Yang pertama adalah litabarruk, mengharapkan berkah, kebaikan ilahiyah pada tulisan yang ditulis, ucapan yang diucapkan, perbuatan yang dibuat. Yang kedua, al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ucapan al-basmalah di antara bentuk tawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, ya, lafzul jalalah, kemudian ar-Rahman, kemudian ar-Rahim. Ya Allah, aku memohon kebaikan dan pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu Allah, dengan menyebut namamu Ar-Rahman, dengan menyebut namamu Ar-Rahim. At-tawassul bi asma'illah wa sifatih. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Perintah dari Allah, di antara sebab untuk dikabulkannya doa adalah bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedangkan penomoran yang ada di dalam Sahih Bukhari, yang ada di dalam Sahih Muslim dan Kutubus Sittah yang lainnya, itu ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan itu penomoran yang dijadikan pegangan atau umdah oleh para ulama sekarang ini. Penomoran di dalam Sahih Al-Bukhari bukan dari Al-Imam Al-Bukhari, tetapi dari Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab fadli salati fi masjid Makkah wal Madinah. Kitab keutamaan salat di Masjid Makkah dan Masjid Madinah. Masjid Makkah, ada sebagian ulama mengatakan memang masjid yang ada di negeri Makkah semuanya, bukan hanya Masjidil Haram. Sebagaimana ayat yang disebutkan di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami beri berkah
negeri yang ada di sekitarnya, tanah yang ada di sekitar Masjidil Haram, tanah yang ada di Masjidil Aqsa. Tetapi dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas mempertegas masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram, yaitu Masjid Al-Ka'bah. Ya. Beliau sebut dengan Masjid Al-Ka'bah, masjid yang di sana ada Ka'bah, hanya Masjidil Haram. Nah, bab keutamaan salat di Masjid Makkah, Masjidil Haram Al-Makki, wal Madinah, Masjidil Haram An-Nabawi. Bab yang pertama, bab fadli salati fi Masjid Makkah wal Madinah, bab keutamaan salat di Masjid Makkah dan Masjid Madinah. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari memperjelas masjid yang dimaksud. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdul Malik an Qaz'ah qala sami'tu Aba Sa'id al-Khudri atau sami'tu Aba Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu arba'an. Aku telah mendengar Abu Sa'id, beliau adalah Abu Sa'id al-Khudri, Banu Khudrah minal Ansar. Banu Khudrah termasuk dari Al-Ansar. Radhiyallahu ta'ala anhu arba'an. Aku telah mendengar Abu Sa'id mengucapkan 4, maksudnya adalah 4 kalimat. Ya. Ada 4 hadis. 4 kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat di sini bukan kosakata, bukan kalimat. Yang dimaksud di sini adalah hadis Nabi, 1 hadis 1 kalimat, 2 hadis 2 kalimat, itu yang dimaksud di sini. Nah, Qaza'ah mendengar dari Abu Sa'id al-Khudri 4 hadis. Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Abu Sa'id mengatakan aku hafal itu dan aku dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwah, yang beliau telah ikut berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 kali jihad, 12 kali peperangan. Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini disebutkan keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri oleh Qaza'ah. Nah, di antara 4 hadis tersebut sama dengan riwayat yang setelahnya. Itu maksudnya. Ya, apa itu? Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibn Abdullah Al-Madini, Ali bin Abdullah Al-Madini. Beliau salah seorang ulama besar hadis, sehingga beliau menulis kitab Ilal. Dan sedikit ulama hadis, yang mereka beribu jumlahnya, yang menulis kitab Ilal. Dan di antara ulama tersebut adalah Ali bin Abdullah Al-Madini, yang sampai kepada kita tidak berapa, hanya 1 juz, hanya 1 jilid saja. Demikian pula Ilal Ad-Daruqutni, berapa banyak yang hilangnya. Nah, ada Ilal Al-Khallal. Taib.
Ali bin Abdullah Al-Madini dengan ketakwaan beliau, dengan kejujuran beliau, beliau menghukumi ayah beliau sendiri dengan dhaif. Ketika beliau ditanya, bagaimana ayahmu? Boleh enggak kami mengambil hadis dari ayahmu? Abi dhaif. Ayahku dhaif. Siapa seseorang yang mau merendahkan ayahnya, dan ini bukan bentuk perendahan, tetapi ini adalah hukum dari seorang alim, dari seorang muhaddits, amanah kepada siapa harus belajar, kepada siapa harus mengambil ilmu hadis. Seorang anak Ali bin Abdullah Al-Madini menghukumi yang demikian, ya, abi dhaif, ayahku dhaif. Ali bin Abdullah Al-Madini di antara 3 ulama sunnah yang ditahdzir oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, karena mereka bertiga mengatakan apa yang diinginkan oleh pemerintah pada saat itu, kalimat-kalimat kufur, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Imam Ahmad sampai mengatakan, jangan kalian ambil ilmu dari mereka, jangan kalian tulis hadis-hadis Ali bin Abdullah Al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Abu Nasr At-Tammar, yang mereka adalah ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Mereka menyampaikan udzur, mereka tidak tahan dengan tekanan pemerintah, terlebih cambukan pemerintah. Beda fisik Imam Ahmad, beliau dicambuk tahan, kami sekali cambuk mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl, man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang kufur setelah imannya, siapa yang murtad setelah dia beriman, kecuali yang dia mengucapkan atau melakukan kata-kata kufur, illa man kafara, kecuali dia wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya masih tenang dengan keimanan, itu tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Walakin man syaraha bil kufri sadran, yang dimaksud adalah siapa yang dia kufur dengan kelapangan hatinya, fa alaihim ghadabun minallah, bagi dia adalah murka Allah, walahum adzabun azim, dan untuk dia adalah azab yang sangat pedih. Untuk seseorang mengatakan kata-kata kufur karena ada tekanan, yang hati mereka tetap tenang dengan keimanan, Allah memberi uzur dengan ayat ini. Seperti yang terjadi pada Ammar ibn Yasir, beliau dipaksa untuk mencaci Nabi, mencela Nabi SAW dengan pukulan, siksa yang dilakukan oleh majikan Ammar dan orang-orang kufar yang ada pada saat itu. Bukan hanya Ammar, kaum muslimin yang lain pun dari kalangan budak disiksa oleh mereka, orang-orang musyrikin Quraisy. Dengan menangis, Ammar mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, sudah kafir Ammar ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, aku mencelamu di hadapan mereka ya Rasulullah. Turunlah kepada Rasulullah SAW ayat di surat An-Nahl ini. Terpaksa Ammar untuk mencela Nabi SAW karena tidak tahan lagi dari pukulan atau siksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Mencela Nabi mati, mencela Nabi kafir.
As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pedang terhunus untuk mereka yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mereka para ulamaul hadis tahu yang namanya tahdzir adalah ijtihad. Bukan nasul Quran, bukan nasul hadis yang wajib untuk kita taati. Sami'na wa ata'na untuk Al-Quran dan hadis. Sedangkan ijtihad para ulama, sekalipun itu setingkat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang tidak ada ulama zaman sekarang ini yang setingkat dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam keilmuan, dalam ketakwaan, dalam at-tamassuk bis sunnah, enggak ada. Itu pun para ulama lain ketika mendengar ijtihad dari Al-Imam Ahmad tidak boleh menulis hadis dari 3 ulama besar ini, Ali bin Abdullah Al-Madini, Yahya bin Ma'in, dan Abu Nasr At-Tammar, mereka tidak mengambil fatwa Imam Ahmad. Yang fatwa-fatwa beliau atau ijtihad beliau luar biasa, dipakai oleh para ulama-ulama hadis. Untuk hal ini tidak. Bukti besarnya adalah Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau tidak mengambil fatwa Imam Ahmad. Beliau tidak memperdulikan tahdzir Al-Imam Ahmad. Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan banyak hadis yang dikeluarkan oleh Ali ibn Abdullah Al-Madini rahimahullahu ta'ala. Dan demikianlah para ulamaul hadis. Naam. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali wa huwa ibn Abdullah Al-Madini. Qala haddatsana Sufyan wa huwa ibn Uyainah, termasuk dari ulama besar Makkah. Laula Sufyan wa Malik la dhahaba ilmul Hijaz. Kalaulah bukan karena Sufyan bin Uyainah dan Al-Imam Malik, maka tidak ada lagi ilmu di Makkah dan Madinah. Ini kata ulama di saat itu. Kalaulah bukan karena Sufyan, sebabnya, kalaulah bukan karena sebab Sufyan bin Uyainah, beliau tinggal di Makkah, beliau ulama Makkah, dan Malik ibn Anas, beliau ulama di Madinah. Makkah, Madinah itu Hijaz, ya, maka tidak ada lagi ilmu di Hijaz. Ani Zuhri, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, Az-Zuhri min Bani Zuhra, Banu Zuhrah, kabilah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah. An Sa'id wa huwa ibn Musayyab, ya, Sa'id wa huwa ibn Al-Musayyab, tapi beliau tidak mau dikatakan Sa'id ibn Musayyab, maunya dibilang Sa'id ibn Musayyib, ya, Musayyab yang ditasyib, sedangkan Musayyib yang mentasyib. Tasyib adalah salah satu ritual orang-orang musyrikin jahiliyah, ya, apabila unta sudah melahirkan berapa kali anak betina, maka dia ditasyib, sudah milik Allah, dipotong telinganya, disobek telinganya, kemudian dibiarkan lepas, tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh disembelih, dibiarkan lepas. Dan orang-orang yang melihat unta tersebut terpotong telinganya, tahu, oh, ini milik Allah, dia sudah ditasyib. Jelas ini? Kalau musayyab berarti dia yang ditasyib, kalau musayyib dia yang mentasyib, ya. Nah, Sa'id beliau tidak mau dikatakan Al-Musayyab, beliau inginnya Sa'id Al-Musayyib ibn Hazan, sahabat Nabi Musayyib asalnya. Musayyib ini ketika sakaratul maut Abu Talib, beliau berada di tempat tersebut.
Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah itu nanti di hadapan Allah. Di sana ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada juga Musayyib. Abu Jahal yang meriwayatkan hadis ini adalah Musayyib ibn Hazan, ayah dari Sa'id bin Musayyib. Berkata Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah yang kemudian menjadi ipar Rasulullah SAW, kakak dari Ummu Salamah, Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau sudah enggan dengan agama Abdul Muttalib, sudah benci dengan agama ayahmu sendiri? Wa kana akhiru ma yaqul innahu ala millati Abdul Muttalib. Akhir ucapan Abu Talib adalah dia tetap berada di agama Abdul Muttalib. Diriwayatkan oleh ayah dari Sa'id ibn Musayyab. Nah, Sa'id bin Musayyab adalah sayyidut tabi'in fil ilm. Sa'id bin Musayyab adalah tuannya atau pemimpin para tabi'in dalam hal ilmu. Sedangkan dalam hal al-wara', dalam hal az-zuhd, dalam hal ad-din adalah Uwais al-Qarani. Ya, Uwais al-Qarani bi fathir ra', difathahkan ra'-nya, bukan al-Qarni, bukan. Al-Qarani dari negeri Qaran, Yaman. Dari negeri Qaran, Yaman. Uwais al-Qarani. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Nah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, jangan kalian melakukan atau membebankan diri dalam melakukan perjalanan, maksudnya safar. Ya. Jangan kalian safar. Dalam riwayat jelas safar mutlak, mau itu pakai pesawat, mau itu pakai mobil yang enggak terasa lelah sedikit pun, panas ada AC, dingin ada penghangat. Ya tidak ada masyaqqah misalnya, ya sekalipun, tetapi tetap as-safar qit'atum minal azab. Safar itu bagian dari azab. Maksudnya senikmat-nikmat safar mesti ada apa? Lelah, mesti di sana ada yang ditinggalkan. Ya. Di sana ada keluarga yang ditinggalkan, di sana ada rumah yang ditinggalkan, di sana ada teman dan saudara yang ditinggalkan, di sana ada kenyamanan yang ditinggalkan. Safar adalah syaddur rihal. Jangan kalian safar kecuali ke 3 masjid. Maksudnya jangan kalian safar untuk sholat. Untuk sholat, mencari berkah masjid, diyakini seseorang dia bisa lebih khusyuk, diyakini seseorang bisa lebih banyak pahalanya apabila sholat di tempat tersebut, illa ila thalathatil masajid, kecuali hanya ke 3 masjid saja boleh diyakini hal tersebut. Apa itu? An Masjidil Haram atau Masjid Al-Ka'bah, kata Rasulullah SAW. Wa Masjidir Rasul, Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Wa Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram karena memang itu adalah masjid pertama kali yang dibangun di bumi. 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Siapa yang membuat pondasinya, siapa yang pertama kali membangun, Allahu a'lam, perlu dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW
Kalau tidak ada dalil, ada mungkin cerita Nabi Adam lah, Nabi Nuh lah misalnya, itu Israiliyat. La tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Anggap hambar berita tersebut. Perintah dari Nabi SAW. Yang jelas kita yakini rumah pertama Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Masjidil Haram. 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Ya. Hadis Nabi SAW. Nah, masjid para nabi. Masjidil Aqsa itu masjid para nabi. Dibesarkan oleh Nabi Sulaiman. Sedangkan Masjidil Haram, Ka'bah, yang meninggikannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait. Dan ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan pondasi masjid. Nah, jadi sudah ada pondasinya. Siapa yang membuat pondasinya? Wallahu a'lam. Wa Masjidir Rasul, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ussisa 'ala taqwa, dibangun Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas ketakwaan. Sebagaimana Allah sebut di surat At-Taubah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Allah sebut di surat At-Taubah. Baik. Dalam hadis ini jelas tidak boleh kita melakukan safar ke Turki sengaja untuk sholat di Masjid Hagia Sophia. Haram. La tushaddur rihal, jangan kalian melakukan rihlah, safar untuk sholat. Ya, maksudnya untuk sholat. Kalau misalnya kita safar nih ke Istiqlal, yang di sana ada daurah Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, hukumnya boleh kita safar untuk apa ke sana? Untuk talabul ilm. Untuk talabul ilm, untuk ziarah, untuk berdagang, untuk rihlah, boleh dalam Islam. Jelas ini? Kita melakukan safar untuk talabul ilm, untuk ziarah, ziaratul ahl, ya, untuk ziarah ke kerabat, ke keluarga, saudara yang tinggal jauh ke sana. Sengaja untuk saudara teman kita mungkin. Kita safar untuk tijarah, untuk berdagang. Nah, kita safar untuk rihlah. Untuk rihlah boleh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di zaman Nabi SAW ada sahabat yang baru saja menikah, beberapa hari baru nikah, berapa hari didatangi oleh seorang budak hitam. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Kemudian berkata wanita tersebut, dulu ketika kalian masih bayi, aku menyusui kalian berdua, aku susui kalian berdua, kalian itu saudara sesusuan. Terkejutlah sahabat Nabi ini. Langsung beliau safar untuk talabul ilm dari Makkah ke Madinah untuk satu masalah ini. 40
400 km, 500 km perjalanan ditempuh hanya untuk satu pertanyaan. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kaifa wa qad qil." Rasulullah menjawab, "Kaifa wa qad qil." Gimana lagi? Dia sudah bilang. "Ya Rasulullah, kami baru menikah beberapa hari. Setelah itu datang seorang budak hitam berkata, aku dulu telah menyusui kalian berdua." Rasulullah mendengar itu, Rasulullah menjawab, "Kaifa wa qad qil." Gimana lagi? Budak tersebut sudah bilang kepadamu. Pisah. Wajib untuk pisah. Ya. Fasakh namanya. Nah, ini safar disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah perbuatan para nabi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau belajar ke Nabi Khadir berjalan kaki 3 hari. Berjalan kaki untuk belajar ke Nabi Khadir. "Iti abdana khadiran fa innahu a'lamu mink." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Datangi hambaku Khadir karena dia lebih berilmu daripada engkau wahai Musa." Kemudian ini pula lah yang dipahami oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Beliau pergi ke Abdullah ibn Unais, safar dari Madinah ke Syam. 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan perjalanan pulang untuk 1 hadis. Nah, untuk thalabul ilm, kemudian untuk berdagang, untuk ziarah, untuk rihlah, melakukan safar boleh. Jelas ini ya. Tetapi untuk salat, i'tikaf tidak boleh, karena semua tempat itu sama. Masjid yang ada di Cimekar, Sekejengkol, ya kampung di dia Sekejengkol, dengan yang ada di Hagia Sophia nggak ada beda itu. Dengan masjid yang ada di Jeddah, yang ada di Riyadh, sama. Yang berbeda hanya 4 masjid di alam semesta ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, 100.000 kali lipat seseorang salat di sana. Yang kedua adalah Masjidin Nabawi, 1000 kali lipat lebih, 100.000 kali lipat lebih yang tadi, yang lebih baik. Kemudian yang di Masjidin Nabawi 1000 kali lipat lebih. Yang di Masjidil Aqsa 500 kali lipat lebih. Atau seseorang yang dia sengaja keluar dari rumahnya menuju Masjidil Aqsa untuk sholat apapun itu, maka dia keluar dari masjid tersebut seakan-akan dia baru lahir dari perut ibunya. Habis dosanya semua. Yang keempat adalah Masjidil Quba. Masjid Quba, seseorang yang sholat di sana setara dengan umrah. Seseorang yang dia sholat di Masjid Quba setara dengan umrah. Hanya 4 masjid ini saja. Mau itu Istiqlal, Masjid Istiqlal Jakarta, mau itu tadi yang di Masjid Sekejengkol, sama, nggak ada bedanya. 25 sampai 27 kali lipat. Taib. La tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Jangan kalian safar untuk salat kecuali ke 3 masjid ini saja. Dengan ini niatkan, kalau memang dia safar untuk umroh itu, pertama dia safar untuk menunaikan ibadah umroh. Kemudian yang kedua dia safar untuk bisa mendapatkan berkah sholat di Masjidil Haram, yang 1 kali sholat wajib dan sunnahnya lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat lain. Jelas ini? Kemudian biasanya orang yang umroh pun ada dia ke Masjidil Nabawi. Apa niatannya? Adalah sholat di Masjidil Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat di Masjidin Nabawi, yang itu lebih baik daripada
1000 kali sholat di tempat lain, sekalianlah dia berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan itu menjadi tujuan utama dia. Jelas ini? Nah, untuk safar ziaratul kubur hukumnya haram. Mau itu di Hadramaut, kuburan Nabi Hud misalnya, atau dia melakukan safar ke kuburan-kuburan Nabi yang lain, Rasul yang ada di Palestina misalnya, atau kuburan para syuhada, atau kuburan orang-orang saleh, wali min auliyaillah, apalagi ke kuburan orang-orang yang nggak jelas entah itu kuburan atau hanya sekedar gundukan tanah dibuat-buat oleh orang. Safar menuju ke tempat tersebut yang dianggap berberkah, ya, memberikan berkah, bisa berdoa di sana. Berdoa ke kuburan yang diharamkan, minta doa orang yang sudah mati, atau dia berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini syirik. Orang yang sudah mati, mereka berharap mendapatkan doa dari kita, bukan jangan sampai kita yang masih hidup berharap mendapatkan doa mereka yang sudah mati, menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik tawassul yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ke Lat, ke kuburan Lat, menyampaikan hajat mereka ke Lat agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, meminta kepada orang yang mati tersebut, minta jodoh lah, minta rizki lah, minta anak lah, minta jabatan lah, minta diangkat virus lah ke kuburan, ke orang mati. Nah, untuk safar ibadah, untuk salat, itu tidak boleh kecuali ketiga masjid ini saja. Apalagi kalau seandainya safar tersebut ke kuburan-kuburan, berbis-bis orang pergi ke kuburan keramat. Ghulu fi salihin awal sabab kufur Bani Adam. Sebab pertama kali terjadinya kesyirikan, kekufuran pada Bani Adam adalah melampaui batasnya mereka terhadap orang soleh. Terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka guru terhadap Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, wa Nasr. Iblis yang buat. Iblis sendiri dia nggak pernah syirik, tapi iblis yang membuat kesyirikan. Karena itu berkata tentang Allah tanpa ilmu, dikatakan oleh Ibnul Qayyim lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Kenapa? Karena berkata tentang Allah tanpa ilmu bisa menjadi sebab terjadinya apa? Kesyirikan. Seperti orang yang mengatakan manunggaling kaula ning Gusti, Allah bersatu dengan diriku. Hululi, dia berkata tentang Allah tanpa ilmu, menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Orang memuja-muja ajengan tersebut, kiai tersebut, sampai dicium-cium, tangan berkah diusap-usap serbannya. Nah, mengharapkan berkah. Enggak ada itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, yang sudah jelas mereka di surga, yang sudah jelas mereka itu adalah wali-wali Allah. Enggak dilakukan itu oleh para tabi'in kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Abu Baidah ibn Jarrah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, yang sudah jelas mereka itu surga. Enggak ada dicium-cium tangannya. Untuk cium tangan ulama boleh, tapi tidak melampaui batas, berebut-rebut, mengharapkan berkah. Ini jalan atau tangga menuju kesyirikan. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum
Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Dan karena sebab inilah seseorang banyak terjatuh pada kesyirikan. Ada keris keramat, ada gua keramat, ada telaga keramat, ada batu keramat, ada pohon keramat, ada kuburan keramat. Safar menuju telaga keramat, menuju batu, telaga, pohon keramat, haram di dalam Islam. Hukumnya haram. Dia mengeluarkan uang saja, naik angkot, naik bis, setiap detik dia datangi tempat tersebut sudah melakukan yang haram. Detik-detik dipenuhi dengan maksiat. La tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh seseorang melakukan safar kecuali hanya ke 3 masjid. Baik, alhamdulillah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.